Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Randa Julio. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah perusahaan terbuka PT Merdeka Copper Gold dengan kode saham MDKA.JK. Oke, kita lanjut ke profil perusahaan. Perusahaan ini memiliki logo warna kuning emas, bisa dilihat di gambar. PT Merdeka Copper Gold ini adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya, serta layanan pertambangan. Merdeka Copper Gold didirikan tanggal 5 September 2012 dengan nama PT Merdeka Selasi Jaya. Kantor pusat MDKA berlokasi di The Convergence Indonesia, lantai 20, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, kode pos 12940, Indonesia. Sedangkan lokasi izin pertambangan anak usaha berada di Bukit Tumpang, Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian fluktuasi harga saham. Dapat kita lihat di sini harga saham PT Merdeka Copper Gold per hari Rabu harganya itu berada di 2.550 poin. Kemudian pergantian atau pertukarannya itu minus 0,39%. Yang dibuka 2.550, yang tertinggi 2.580, kemudian yang terendah 2.510, yang paling tinggi selama 1 tahun belakangan itu Rp3.000, kemudian yang paling rendah 1 tahun belakangan 1.115. Volume pasarnya itu 69,05 miliar. Sementara capital marketnya 55,84 triliun. Kemudian kita lihat harga sahamnya per 6 bulan fluktuasinya. Di sini kita lihat ini turun 0,39%. Ini per hari ya. Ya mungkin bisa saja dalam kombinasi per minggu atau per bulannya yaitu menaik. Dalam prosesnya 6 bulan terakhir PT Merdeka Copper Gold ini mengalami fluktuasi yang cukup bergelombang ya. Kita dapat lihat di sini di awal bulan Desember kita lihat ini harga sahamnya turun, kemudian naik lagi di awal tahun 2021, sahamnya menanjak sampai bulan Maret, kemudian turun lagi, dan di bulan Mei ini saham PT Merdeka Copper Gold ini meningkat lagi, walaupun ini agak turun 0,78%, tapi kemarin saya juga lihat sahamnya itu naik 2,505% ya hari Selasa. Ini fluktuasinya memang kita sering tidak tahu. Kemudian berinvestasi di Merdeka, progres prospek ke depannya. PT Merdeka dari 2017 sampai 2022 itu sudah mempunyai rencana pertambangan ya. Di 2017 pertambangan emasnya 141 ons, kemudian tembaga belum ada. Di tahun 2018 emasnya meningkat menjadi 167 ons dan tembaga 17.000 ton. Kemudian emas meningkat juga di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan.
Kemudian untuk rencana tahun 2021 ini masih seperti perencanaan ya, tapi untuk lokasi tambang dan segala perhitungannya sudah dilakukan. Itu 100.000 estimasinya, 100.000 sampai 120.000 ons untuk emas dan 14.000 sampai 17.000 ton untuk tembaga. Ya, kedepannya untuk berinvestasi di Merdeka sendiri cukup menjanjikan ya, karena fluktuasi di copper gold ini jangkanya cukup panjang. Untuk investasi jangka pendek mungkin bisa dilakukan di sini. Keunggulan investasi di Merdeka ini ada 4. Yang pertama, rekam jejak dalam membangun dan membiayai perusahaan-perusahaan Indonesia. Maksudnya di sini investor yang ada di PT Merdeka Copper Gold ini adalah investor yang berpengalaman ya dalam membiayai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia seperti Saratoga Investama, Garibaldi Thohir, saudaranya Pak Heri Thohir. Itu memiliki saham yang cukup besar di PT Merdeka Copper Gold. Kemudian hubungan yang kuat dengan pemerintahan dan peraturan ikatan daerah. Di sini PT Merdeka Copper Gold ini cukup mematuhi hubungan dengan pemerintah dan menjalin ikatan dengan daerah. Mereka memberdayakan daerah-daerah di dekat pertambangan mereka. Seperti sekarang mereka di Banyuwangi melakukan pertambangan, dan beberapa tempat lain seperti Bukit Asam dan lain-lain. Tata kelola dan hubungan dengan investor yang baik. Kemudian risiko yang rendah untuk investasi secara hukum pertambangan Indonesia, karena di sini penyerapan modal itu diutamakan orang Indonesia itu sendiri. Jadi untuk investasi di PT Merdeka Copper Gold ini risikonya cukup rendah, karena investor asing itu diakhirkan. Jadi tidak ada risikonya harga saham PT Merdeka Copper Gold ini turun drastis atau anjlok ya, karena uangnya berada di Indonesia juga. Kemudian ada juga program keberlanjutan dan pengembangan masyarakat. Di Merdeka, keberlanjutan adalah landasan menjalankan usahanya. Mereka sangat percaya bahwa keberlanjutan perusahaan yang efisien dan menguntungkan bukan itu saja yang mereka ingin capai, tapi juga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Mereka sangat berkomitmen untuk perusahaan tambang yang efisiensi tinggi dan menjaga keselamatan dari seluruh aspek operasinya, dan tentunya menjaga lingkungan. Kemudian Merdeka menganggap perusahaan bagian dari yang tidak dipisahkan dari masyarakat setempat. Mereka menyediakan program-program untuk pemberdayaan masyarakat, baik memberikan bantuan dan lain-lain pada masyarakat setempat. Pada kesimpulan analisis saya dengan PT Merdeka Copper Gold, kita dapat lihat tadi bahwa fluktuasi sahamnya memang cukup meningkat dan menurun di bulan April sampai Mei ini. Tapi dulu untuk investasi jangka panjang, PT Merdeka Copper Gold ini sendiri tergolong cukup aman, karena itu tadi jaminan hukum yang jelas dan risiko yang rendah untuk pertambangan. Dan PT Merdeka Copper Gold sendiri juga ada investasi dalam skema obligasi itu 1,5 triliun. Itu bisa teman-teman cek di Google.
Oke, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.